Setiap karakter utama di dalam sebuah anime pasti beda-beda. Ada yang kuat dari lahir, ada juga yang harus berjuang dulu buat jadi kuat. Biasanya karakter model kayak gitu tuh disebut sebagai karakter zero to hero. Dan kebanyakan anime yang angkat tema itu adalah anime shonen. Nah, berikut ini adalah 7 karakter dengan kisah inspiratif dari Zero to Hero. Nomor 1, Ippo Makunouchi dari anime Hajime no Ippo. Jadi, si Ippo sang karakter utama awalnya cuman bantuin ibunya yang merupakan seorang nelayan buat bantu-bantu ngangkatin barang-barang berat. Dan kasihannya, si Ippo ini sering banget dibully sama temen-temennya tanpa bisa ngelawan sedikit pun. Sampai pada suatu hari, pas si Ippo lagi dibully sama temen-temennya, dia ditolong sama petinju profesional yang bernama Takamura. Si Ippo yang kagum sama si Takamura pengen jadi petinju profesional kayak dia. Latihan dah tuh si Ippo sama si Takamura. Tapi nggak disangka si Ippo ini punya potensi buat jadi petinju hebat, lantaran dia sering ngangkatin barang-barang berat. Ditambah juga dia sering latih keseimbangannya di atas kapal. Dan sejak saat itu si Ippo tumbuh dari yang awalnya cuman bocah culun jadi petinju yang ditakuti banyak orang. Sejak saat itu si Ippo tumbuh dari yang awalnya cuman bocah culun biasa jadi petinju yang ditakuti banyak orang. Nomor 2, Asta dari anime Black Clover. Asta seorang anak yatim piatu yang sedari kecil ditinggal sama orang tuanya dan dibesarin di sebuah gereja di desa Hage. Asta ini punya impian buat jadi kaisar sihir bareng sama si Yuno, temen masa kecilnya. Beda sama si Yuno yang jenius dalam sihir, si Asta ini kagak bisa ngegunain sihir sedikit pun. Karena sadar kalau dirinya nggak bisa sihir, si Asta ini nutupin kekurangannya lewat latihan fisik yang dia jalani. Sampai momen dimana si Yuno dalam bahaya, kekuatan sebenarnya si Asta akhirnya bangkit. Si Asta dapat Grimoire Semanggi 5 daun yang melambangkan kekuatan iblis. Dan dari sini, si Asta tumbuh jadi manusia yang kuat banget. Nomor 3, Hinata Soyo dari anime Haikyuu. Awalnya, si Hinata ini punya tujuan pengen jadi pemain voli hebat kayak idolanya, si raksasa kecil. Abis lulus SMP, dia masuk ke sebuah sekolah bernama Karasuno. Di sana dia ketemu sama si Kageyama, orang yang dia hadapi pas di SMP dulu. Beda sama si Kageyama, si Hinata ini bisa dibilang kagak bakat buat main voli. Ditambah lagi, si Hinata ini pendek yang ngebuat orang-orang pada ngeremehin dia. Tapi hal itu tuh nggak ngebuat si Hinata patah semangat. Si Hinata nutupin kekurangannya lewat latihan yang dia jalani. Bareng si Kageyama, si Hinata ngejelma jadi pemain voli yang hebat. Lewat kecepatan sama mobilitasnya yang tinggi, dia berhasil ngebawa sekolahnya menuju sampai tingkat nasional. Nomor 4, Uzumaki Naruto dari anime Naruto. Walaupun si Naruto anak dari Hokage keempat, gak ngebuat hidupnya berkecukupan. Sedari kecil dia ditinggal sama kedua orang tuanya, sering dijauhi juga sama orang-orang karena dia punya Kyuubi di dalam tubuhnya. Naruto dari kecil punya cita-cita pengen jadi Hokage. Demi ngecapai tujuannya itu, dia terus berlatih lewat gurunya. Entah itu guru Iruka, Kakashi maupun Jiraiya. Bersama Jiraiya, kehidupan Naruto mulai berubah, tapi hal itu nggak bertahan lama. Setelah Jiraiya mati, Naruto sempat kehilangan arah. Tapi berkat guru Iruka, Naruto kembali bangkit, sampai dia mampu jadi pahlawan desa karena ngalahin Pain. Dan sekarang dengan perjuangannya, Naruto udah berhasil meraih mimpinya buat menjadi Hokage di desa Konoha.
Uzumaki Naruto. Nomor 5, Monkey D. Luffy dari anime One Piece. Awalnya si Luffy ini cuman bocah yang punya cita-cita pengen jadi raja bajak laut. Meskipun bapaknya seorang pemimpin pasukan revolusi sama kakeknya yang merupakan pahlawan angkatan laut, gak ngebuat hidup si Luffy jadi enak. Masa kecil si Luffy bisa dibilang keras banget. Dari kecil dia udah diasuh sama bandit gunung bernama Dadan, sama kedua kakaknya Es dan juga Sabo. Dan debutnya jadi bajak laut pun dia cuma punya sampan kecil yang dia pakai buat ngarungi lautan, sama modal Gomu-Gomu no pistol doang. Gak jarang juga si Luffy kalah sama musuh yang dia hadapi di perjalanannya, bahkan sampai kehilangan kakaknya sendiri Es di perang Marineford. Tapi karena hal itu, Luffy bertekad buat jadi lebih kuat lagi. Lewat latihannya bareng Rayleigh selama 2 tahun, sekarang Luffy ngejelma jadi orang yang kuat banget. Dan di Wano ini, Luffy udah bisa menguasai 3 jenis haki sampai level lanjutan, plus nguasain gear 5, bahkan sampai bisa ngalahin Kaido. Dan sekarang orang yang tadinya cuman bajak laut biasa aja jadi salah satu Yonko yang keberadaannya menjadi ancaman serius bagi pemerintah dunia. Nomor 6, Saitama dari anime One Punch Man. Sebelum kita kenal sama Saitama yang OP kayak sekarang, Saitama ini cuman manusia biasa yang sehari-harinya kerja part-time di sebuah swalayan. Ya, sebelum kayak sekarang, kehidupan si Saitama ini bisa dibilang cukup suram. Sampai akhirnya pada suatu momen yang mana dia ketemu sama bocah yang dagunya kayak pantat, lagi diserang sama bajak laut. Bajak laut sih? Lagi diserang sama monster lobster. Karena ngelihat tuh bocah dalam bahaya, si Saitama yang belum kuat waktu itu nolongin tuh bocah dan berhasil ngalahin monster itu. Dan setelah kejadian inilah si Saitama bertekad buat jadi superhero. Dan agar dirinya tambah kuat, si Saitama ini mulai ngelatih dirinya sendiri secara rutin, sampai lari berkilo-kilometer dan bahkan gak nggunain AC di ruangannya. Dan hal itu tuh dilakuin Saitama selama 3 tahun, yang ngebuat rambut dia jadi botak kayak sekarang. Dan yang Mimin suka dari Saitama ini, dia jadi superhero bukan karena ingin dipuji sama orang lain, tapi karena hobi dia. Nomor 7, Izuku Midoriya dari anime Boku no Hero Academia. Awalnya si Deku ini kagak punya kosei dan ngebuat dia sering dibully sama temen-temennya. Walaupun gitu, dia tetap bertekad buat jadi hero. Deku sendiri dari kecil ngidolin banget sama pahlawan yang bernama Almeg. Sampai suatu momen dimana dia ketemu sama si Almeg, yang pas itu si Almeg lagi nyari orang buat jadi penerus One for All. Karena tubuhnya udah gak sehat lagi kayak dulu. Alhasil, abis lihat tekad si Deku yang pengen banget jadi hero kayak si Almeg, dia mutusin buat ngewarisin kekuatannya ke si Deku. Habis nerima kekuatan itu, Deku gak semata-mata langsung jadi overpower. Dia ngelatih dirinya dulu dengan sangat keras biar tubuhnya mampu menahan One for All. Awal-awal setiap kali si Deku pakai kekuatannya, tubuhnya itu langsung cedera parah. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan latihan dan tekadnya yang kuat, sekarang si Deku udah bisa nguasain One for All dan jadi kuat banget. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau misal kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ara ara, sayonara.